Hello and welcome to 6 Minute English, the show that brings you an interesting topic, authentic listening practice, and vocabulary to help you improve your language skills. Halo dan selamat datang di 6 menit berbahasa Inggris. Pertunjukan yang akan membawamu kepada topik yang menarik, otentik, belajar mendengarkan dan juga kosakata untuk membantu kamu meningkatkan berbahasa, kemampuan berbahasa. I'm Rob. Saya Rob. 私の名前は Neil です. And that means, my name's Neil. Itu artinya nama saya Neil. Neil, here's a question for you. Dan Neil, ada beberapa pertanyaan untuk kamu. Do you speak any languages other than English, of course? I think you can. Apakah kamu bisa berbicara beberapa bahasa selain dari bahasa Inggris? Saya pikir un poco español. That means a little bit of Spanish. Some Japanese, which I tried at the beginning, and also a little bit of Czech language. Dobrý den. itu Jak se máš? artinya Yeah, very impressive. bisa sedikit berbicara Spanyol, Jepang, yang sudah saya coba di awal, dan juga sedikit bahasa yaitu bahasa Eropa. Yeah, very impressive. So, what tips can you give for learning to speak another language? Sangat menarik. Lalu apa tips yang bisa kamu berikan untuk bisa belajar berbicara bahasa lain? Well, practice, practice, practice. And don't be afraid of making mistakes, as I No doubt have, of course. Berlatih, dan juga jangan takut untuk membuat kesalahan. Seperti saya tidak meragukannya ya. Well, my aim this year is to master the Spanish Tentu language. Master saja. means to learn thoroughly. Tujuan saya tahun ini adalah untuk menjadi master bahasa Spanyol. Master di sini artinya adalah belajar benar-benar. Oh, you're not alone. A survey by British Council found learning a language is a New Year's Lalu, resolution for about 1 in 5 Britons in 2018. Dia kamu tidak sendirian. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh British Council menemukan bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah resolusi tahun baru untuk sekitar 1 dari 5 warga Briton di tahun 2018. Learning Spanish is a good start, Rob, but do you know approximately how many languages there are in the world altogether? Are there A, 70, B, 700, Lalu or C, 7,000? belajar bahasa Spanyol adalah sebuah awal yang bagus, Rob. Tapi apakah kamu tahu sekitar berapa banyak bahasa di dunia? Itu ada 70, 700, 7.000. Well, I know there are many, but surely not 7,000, so I'm going to say B, 700. Aku tahu itu ada berapa banyak, tapi tidak yakin. Sekitar 7.000. Jadi saya akan mengatakan 700. But don't expect me to learn all of them. I won't, Rob, but I will give you the answer later. Saya bisa menghafalkan semuanya. Saya tidak akan, Rob, tapi saya akan memberikan kamu jawabannya nanti. So, we all know learning another language is a good thing. Dan kita tahu bahasa lain adalah sesuatu yang bagus. It brings us many benefits. Yes, we can communicate with people from other countries, and when we're traveling, Dan itu akan bisa membawa kepada manfaat yang banyak. Iya, kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang dari negara yang lain, dan juga kita bisa traveling. we can understand what signs and notices. Kita bisa mengerti apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan. So we don't get lost, right? Dan maka kita tidak akan salah.
Itu But benar. many scientists also believe that knowledge of another language can boost your brain power. A study of monolingual and bilingual speakers suggests speaking two languages can help slow down the brain's decline with age. All good reasons. But Neil, learning another Bisa language is hard. meningkatkan cara berpikir dan juga seorang yang belajar satu bahasa dan juga dua bahasa itu disarankan untuk berbicara dua bahasa karena bisa membantu kelambatan dari otak menyesuaikan dengan umur. Semua itu adalah alasan yang bagus, tapi Neil belajar bahasa yang lain itu sulit. All good reasons. But Neil, learning another language is hard. It would take me years and years to become fluent in, say, Mandarin. And by fluent, I mean speak very well. Semua alasan bagus, tapi Neil belajar bahasa lain itu sulit. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menjadi fasih dalam berbicara bahasa Mandarin. Yang saya maksud dengan fasih berbicara dengan sangat baik, yaitu tanpa kesulitan. Well, this depends on your mother tongue. In general, the closer the second language is to the learner's native tongue and culture, in terms of vocabulary, sounds, or sentence structure, the easier it will be to learn. Nah, ini tergantung pada bahasa ibu. Secara umum, semakin dekat bahasa kedua dengan bahasa dan budaya asli pembelajar dalam hal kosakata, bunyi dan struktur kalimat semakin mudah untuk dipelajari. But whatever the language, there's so much vocabulary to learn. You know, thousands and thousands of words. Tapi apapun bahasanya, ada begitu banyak kosakata untuk dipelajari. Anda tahu banyak ribuan kata. Maybe not, Rob. Professor Stuart Webb, a linguist from the University of Western Ontario, may be able to help you. He spoke to BBC Radio 4's More or Less program and explained that you don't need to do. Mungkin bukan Rob, Profesor Stuart Webb, ahli bahasa dari University of Western Ontario, mungkin dapat membantu Anda. Dia berbicara dengan program dari BBC Radio 4 dan menjelaskan bahwa Anda tidak perlu melakukan itu. For language learners in a foreign language setting, Profesor Stuart Webb, ahli bahasa Universitas Western Ontario, untuk pelajar bahasa dalam pengaturan bahasa asing. so for example, if you were learning French in Britain or English in Japan, students may often really struggle to learn more than 2,000, 3,000 words after many years of study. Jadi misalnya jika Anda belajar bahasa Prancis di Inggris atau bahasa Inggris di Jepang, siswa mungkin sering kesulitan untuk belajar lebih dari 2.000, 3.000 kata setelah bertahun-tahun belajar. So for example, there was a study in Taiwan recently that showed that after 9 years of study, about half of the students had still failed to learn the most frequent 1,000 words. Now they knew lower frequency words, but they hadn't mastered those most important words. Jadi misalnya ada penelitian di Taiwan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa setelah 9 tahun belajar, sekitar setengah dari siswa masih gagal mempelajari 1.000 kata. Yang paling sering sekarang mereka tahu kata-kata frekuensi rendah, tetapi mereka belum menguasai kata-kata yang paling penting. So, Rob, don't waste your time trying to learn every single word. Professor Webb spoke there about research that showed students knew lower frequency words but weren't learning enough high frequency words. Jadi Rob, jangan buang waktumu untuk mempelajari setiap kata. Profesor Webb berbicara di sana tentang penelitian yang menunjukkan bahwa siswa mengetahui kata-kata frekuensi rendah, tetapi tidak cukup mempelajari kata-kata frekuensi tinggi. Right, and frequency here means the number of times something happens. So the important words to learn are the high frequency ones. How exactly? Benar. Dan frekuensi di sini berarti berapa kali sesuatu terjadi. Jadi kata-kata penting untuk dipelajari adalah yang berfrekuensi tinggi dan bertanya tepatnya. Here's Professor Stuart Webb again. Ini Profesor Stuart Webb lagi. For example, with English, I would suggest if you learn the 800 most frequent lemmas, which is a word and its inflections. Profesor Stuart Webb, ahli bahasa Universitas Western Ontario,
Misalnya dengan bahasa Inggris, saya sarankan jika Anda mempelajari 800 lema yang paling sering, yang merupakan kata dan infleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Antel Pianita, and now I would like to interpret consecutive interpreting from BBC Learning English. A word and its inflections, that Lemas yang merupakan kata dan infleksinya. will account for about 75% of all of the English language. So Yang akan mencakup sekitar 75% dari semua bahasa Inggris. learning those 800 words first will provide the foundation for which you may be able to learn the lower frequency words. Sehingga mempelajari 800 kata pertama akan memberikan dasar untuk Anda yang mungkin bisa mempelajari kata-kata yang berfrekuensi lebih rendah. Fascinating stuff. And good to know, I just need to learn about 800 words, or what he calls lemmas. Wah, hal yang menarik dan bagus untuk diketahui. Saya hanya perlu belajar sekitar 800 kata atau apa yang disebut dengan lemas. Yes, a lemma is the simplest form or base form of a word. Ya, lema adalah suatu bentuk kata paling sederhana atau bentuk dasar dari sebuah kata. And the inflection here refers to how the base word is changed according to its use in a sentence. Dan infleksi di sini mengacu pada bagaimana kata dasar diubah sesuai dengan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Knowing these things gives you a foundation. That's the basics from which your language learning will develop. Mengetahui hal ini akan memberikan Anda sebuah landasan yang merupakan dasar dari mana pembelajaran bahasa akan berkembang. Simple. Sederhana. I am learning just one new language. Ya, saya bersyukur saya bisa mempelajari satu bahasa baru. But how many languages could you potentially be learning, Rob, earlier on? Tapi kira berapa banyak bahasa yang bisa kamu pelajari, Rob? I asked you approximately how many languages there are in the world altogether. Sebelumnya saya bertanya kepada Anda, kira-kira ada berapa banyak bahasa di dunia ini? Are there A, 70, B, 700 or C, 7,000? And I said, Apakah ada A 70, B 700, C 7000? 700. Was I right? Dan saya bilang 700. Apakah saya benar? No, Rob, you were wrong. There are Tidak, Rob, kamu salah. around 7,000 recognized languages in the world. UNESCO has identified 2,500 languages which it claims are at risk of extinction. A sobering thought. Ada sekitar 7.000 bahasa yang diakui di dunia, tetapi UNESCO telah mengidentifikasi 2.500 bahasa yang diklaim beresiko punah. Thank you, that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobering thought, Neil. Now, shall we remind ourselves of some of the English vocabulary we've heard today, starting with master. Pemikiran yang serius, Neil. Sekarang kita boleh mengingat kembali kosakata bahasa Inggris yang telah kita dengar hari ini. Dimulai dari ahli. Master a new skill in this context means to learn thoroughly or learn well. Rob hopes to master Spanish before he starts a new job in Madrid. Untuk menjadi ahli di keahlian baru di dalam konteks ini yaitu belajar dengan teliti ataupun belajar dengan baik. Rob berharap menjadi ahli bahasa Prancis supaya dia bisa memulai pekerjaan baru di Madrid. Really, that's news to me, Neil. But Serius? Ini adalah berita untukku, Neil. it would be good to be fluent in Spanish or any language, or to speak it fluently. That's speaking it very well and without difficulty. Tapi lebih baik jika berbicara fasih bahasa Spanyol atau bahasa lain
atau berbicara dengan fasih dengan sangat baik tanpa adanya kesulitan. Now, our next word was frequency. Here we are referring to high and low frequency words, so it means how often they occur. Sekarang, kata selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi ini mengarah pada tinggi dan rendahnya kata frekuensi. Itu menunjukkan bahwa seberapa sering ditemukannya. Examples of high frequency words are it, the, and. Contoh kata frekuensi adalah it yaitu kata ganti itu. Lalu the itu kata depan ya, kata depan yang merujuk pada itu juga, dan yang terakhir yaitu dan, itu dan. And our next word is inflections. These are the changes to the basic form of words according to their function in a sentence. Dan kata selanjutnya adalah perubahan suara. Ini adalah perubahan ke bentuk dasar kata berdasarkan fungsi di sebuah kalimat. Just adding an S to the end of a word to make it plural. And Seperti menambahkan S di akhir kata. forget lemma, which is the simplest form or base form of a word before an inflection is added. Dan jangan lupa lemma atau kata pendahuluan singkat, yaitu bentuk sederhana atau bentuk dasar dari kata sebelum perubahan suara ditambahkan. Finally, foundation, which means the basics your learning grows from. That just leaves me to remind you that you can learn English with us at bbclearningenglish.com. Yang terakhir yaitu fondasi, yang artinya dasar pembelajaran yang lama-kelamaan akan berkembang. Itu saja yang ingin saya ingatkan kepada Anda, bahwa Anda bisa belajar bahasa Inggris bersama kita di BBC English. That's it for today's 6 Minute English. We hope you enjoyed it. Bye for now. Naskledano. Hasta luego. Ciao. And in English, Itu goodbye. saja 6 menit untuk hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Selamat tinggal untuk saat ini, dan di bahasa Inggris selamat tinggal. Selamat tinggal.